saya record ya. Yang saya hormati Paman Herlan selaku SMGS, kemudian Mas Angga, Mbak Lady, Mbak Rika dan Mbak Anita ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya untuk berkumpul bersama, dan insya Allah pagi ini agenda kita adalah kita akan belajar bersama ya dari Mas Angga ya, salah satu sahabat kita yang informasinya yang saya dapat nih kemarin di SSOF hasil tes assessment ACI untuk ke BP2-nya itu perfect ya, perfect ya Mas Angga ya, nggak ada catatan gitu ya, nggak ada yang. Nah, pagi ini agenda kita akan sharing session, dan nanti sebelum Mas Angga memberikan pemaparan materi dari Paman Herlan akan saya beri kesempatan untuk memberikan sambutan sebentar. Kemudian nanti akan dilanjutkan paparan dari Mas Angga, sekitar ada 10 slide ya sama sampulnya. Nanti selanjutnya ngalir aja akan ada sesi Q&A. Jadi persilahkan kepada Mbak Rika dan Mbak Anita yang besok ya akan mengikuti assessment ya, silahkan disampaikan pertanyaannya, unek-uneknya, dan mungkin tips and triknya kali ya menghadapi assessment. Ini online ya Mas Angga ya, masih pandemi ya, jadi tipsnya bagaimana gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, sebelum saya serahkan ke Paman Herlan supaya agenda kita pagi ini ya bernilai ibadah ya, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Berdoa, persilahkan. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke, baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Paman Herlan berikan sambutannya sebelum dimulai. Ya, makasih Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya nggak perlu ada sambutan-sambutan karena informal ya sebenarnya. Sebenarnya kan begini, memang ini coba kita jajaki dengan Mas Angga. Karena udah beberapa kali kita lakukan, ternyata memang hasilnya tidak terlalu bagus. Jadi sekarang ini akhir ini HCM itu manggilnya banyak rutin gitu teman-teman untuk asesmen baik band 3 maupun band 4 untuk ketiga gitu. Band 3 kedua. Nah, itu juga mengacu kepada kondisi organisasi kita yang memang timpang gitu. Sekarang udah banyak posisi yang di kosong karena pensiun gitu. Dan proses pensiun dan kaderisasi ke bawahnya itu agak jomplang, jadi dikejar untuk menggantikan posisi-posisi yang diperlukan yang banyak kosong gitu. Karena dari organisasi itu kelihatannya tidak semakin lama semakin berkurang gitu. Walaupun sudah dianggap perusahaan digital, tapi tetap organisasi tidak sampai secara drastis turun gitu mengikuti tren digital tadi. Jadi tetap aja berkembang, membesar, perlu jumlah orang, perlu pejabat banyak juga masih berlaku, sehingga diperlukan akselerasi untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Dari kemarin pengalaman teman-teman yang asesmen sebelumnya BN2 itu kita dari sisi GS itu agak kesulitan pada saat mencari kandidat untuk fit and proper, karena untuk fit and proper saja, bukan untuk promosi ya, untuk fit and proper saja, hanya sekedar ikut fit and proper itu syaratnya harus lulus asesmen dan talentnya juga harus bagus sekarang. Nah, itu yang jadi semakin berat karena di kita kurang orang untuk menduduki posisi tersebut. Kemudian di sisi lain, kalau misalnya fit and proper tidak boleh satu orang. Jadi minimal ada pendamping, bukan pendamping, maksudnya ada orang lain 2 atau 3 orang gitu. Dan untuk ke band 2 yang saat ini dijalankan di FU FRM, itu selalu FNP-nya dengan direktur keuangan. Nah, syaratnya ketemu direktur keuangan juga salah satunya adalah asesmennya harus lulus dan talentnya juga harus baik. Di posisi asesmen itu mengacu kepada job posisi yang mau dituju, misalnya kalau kayak
finance bidangnya jadi bisnis enabler-nya harus bagus gitu. Kalau memang untuk posisi di IT ya IT-nya harus bagus gitu. Minimal yang dibolehkan itu adalah ready with development RWD. Kalau not ready apalagi ready with sustainable development itu sama sekali nggak boleh ikut assessment. Nggak boleh ikut fit and proper. Nah, jadi diharapkan kita SSOF, saya juga sudah diskusi dengan HCBP, memang di posisi kita di backroom itu selalu hasilnya tidak terlalu bagus dibanding dengan teman-teman di front room atau di AM semacam itu, kita selalu keteteran, ketinggalan. Mungkin dari sisi barangkali cuma sekedar mindset orang keuangan, orang billing, misalnya orang pajak, orang yang harus comply gitu, sehingga untuk bergerak ke sisi bisnis agak kurang lincah seperti di frontliner. Nah, barangkali itu yang menjadi dasar kenapa sih mungkin apa harus kita rubah mindset-nya, teman-teman. Sebagai orang bisnis lupakan sebagai akuntan gitu, lupain. Jadi tapi kita coba sebagai orang bisnis gitu. Nah, tapi semua itu tergantung dari hasil asesmen, tergantung dari asesor yang ngetesnya seperti apa, tergantung dari soal yang disampaikan dari Aceh. Nah, barangkali ini untuk saat ini karena Mas Angga menunjukkan hasil yang positif di sisi hasil asesmennya kemarin untuk ke band 2, dan itu menjadi lumayan untuk 3 tahun ke depan aman untuk bisa ikut fit and proper band 2 gitu. Jadinya bisa sharing, barangkali mudah-mudahan menjadi pahala, menjadi ibadah buat Mas Angga kalau bisa menyampaikan ilmu yang didapat. Barangkali bisa disampaikan bagaimana yang dilakukan kemarin saat asesmen dari sisi mindset maupun dari teori ataupun hal yang perlu dimunculkan secara dominan di posisi asesmen online tersebut. Itu aja sih maksud dari kami. Karena harapannya semakin banyak orang yang lulus asesmen yang minimal RWD, kita juga di GS tidak kesulitan untuk memilih kandidat untuk FNP, dan selebihnya semoga teman-teman yang masih nikah muda-muda 8 terus segera mencapai posisi yang maksimal lah, lumayan ininya gapnya dengan generasi ini agak jauh dengan generasi 6 yang habis. 7 juga di kita di finance itu kurang gitu. Jadi banyakkan maksimal di 8, NIK 8, mudah-mudahan segera bisa mencapai posisi yang top gitu, sehingga bisa juga mengakselerasi teman-teman di generasi di bawahnya. Begitu ya, Mas Hanif. Kembali Mas Hanif, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Teman Herlan ya. Jadi beberapa poin yang perlu di-highlight adalah tadi ya, minimal banget buat ikut FNP adalah ready with development gitu ya. Nah, jadi harapannya talenta-talenta di SSOF ini itu di atas itu gitu ya, bisa ready semuanya. Ya, nanti ketika FNP bisa udah tinggal mempersiapkan materi dan menyiapkan mental ya, karena ternyata band 2 itu interviewnya langsung sama direktur keuangan. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja saya serahkan kepada Mas Angga. Sudah siap di share screen-nya Mas Angga? Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Paman Herlan selaku SMGS, Mbak Ledi, Mbak Rika, Mbak Anita, Mas Hanif. Terima kasih kemarin dihubungi Hanif bahwa ada teman-teman yang akan assessment dan bisa nggak untuk sharing session. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini saya akan sharing terkait assessment band posisi 2 ya. Jadi disclaimer dulu, tidak ada maksud untuk mengajari, tapi hanya kita sharing apa-apa saja yang kemarin selama assessment berlangsung dan apa yang perlu dipersiapkan. Saya izin share screen untuk ya Mas Hanif ya. Siap, silakan Mas Angga. Ya. Saya kemarin udah nyiapin materi, nggak terlalu banyak ya. Semoga bisa memberi gambaran kepada Mbak Rika sama Mbak Anita nanti yang akan assessment. Baik, pada saat itu saya juga agak kaget ya pada saat dapat panggilan, karena pada saat itu posisi sedang rekon intercompany Q1 dan H-1-nya saya udah dapat panggilan gitu, dan otomatis sih memang saya nggak ada persiapan ya, cuman dikasih
10 kompetensi apa saja yang sebagai lampiran nota dinas yang harus kita munculkan. Dan pada saat itu juga secara online kita akan melakukan assessment-nya. Nah, di sini kita lihat overview of goals-nya. Yang pertama, yang pasti tujuan dari sharing session pagi ini yaitu memberikan gambaran terkait tahapan assessment-nya itu apa saja, simulasi masing-masing sesinya apa saja. Lalu nanti hal yang perlu dipersiapkan apa, mengingat agak sedikit berbeda dengan mungkin kita dulu pada saat assessment BEM posisi 3 masih secara offline, namun karena pandemi dilaksanakan secara online. Lalu yang ketiga, memunculkan perilaku kunci dari 10 kompetensi yang ditargetkan, di mana yang diminta adalah minimal 3 perilaku kunci dari masing-masing kompetensi tersebut. Nah, yang pertama yaitu tahapan assessment. Assessment secara online sama, mirip-mirip lah dengan pada saat kita dulu BEM posisi 3. Yang pertama adalah leaders group discussion, agak berbeda kalau dulu BEM posisi 3 adalah forum group. Di sini kita diubah menjadi leaders group discussion. Yang kedua, in basket. Di sini in basketnya juga agak berbeda. Kalau dulu kita masih pakai manual kertas gitu, kalau di sini pakai aplikasi ACI berbasis mirip persis dibuat seperti Microsoft Outlook. Jadi kita akan menerima email, mereplay, memforward ataupun mengkompos email. Lalu yang ketiga role player, nanti ditutup dengan interview. Interviewnya ini dibagi dua sesi. Yang pertama klarifikasi atas in basket kita, itu kita akan ditanya, disuruh cerita pada saat in basket apa saja yang kita lakukan. Lalu juga yang terakhir adalah pekerjaan sehari-hari. Nah, sekarang yang pertama, nanti mungkin per sesi kalau ada pertanyaan dipersilahkan aja langsung diberikan pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan dari Mbak Rika ataupun dari Mbak Anita ya. Yang pertama adalah leaders group discussion. Dari namanya dia sudah berbeda ya dengan kita BEM posisi 3 kemarin gitu. Jadi di leaders group discussion ini kita diposisikan sebagai direktur-direktur pada saat itu, di mana simulasi kasusnya pada saat itu adalah ada sebuah perusahaan investasi yang akan diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar dan diberi tambahan modal untuk pengembangan perusahaan tersebut pasca diakuisisi. Nah, sebelum akan diakuisisi kita akan diberi modal gitu kan, dan di situ kita diminta untuk berdiskusi masing-masing direktur, ada direktur pemasaran, ada direktur keuangan, ada sumber daya manusia, ada IT, ada R&D untuk melakukan rapat untuk membahas penempatan modal pada masing-masing bidang. Nah, di sini saya waktu itu berempat, cuman idealnya 6 orang dalam assessment, tapi 2 pada saat itu tidak bisa hadir. Jadi kita diberi peran, pada saat itu saya menjadi direktur pemasaran, dan di sini kita disuruh ada nanti budgetnya berapa pada saat itu, kalau nggak salah $45.000 gitu untuk secara keseluruhan. Nah, dari direktur pemasaran, programnya apa untuk kemajuan perusahaan, dari IT seperti apa, dari keuangan seperti apa, kita buat program. Nah, nanti di akhir kita berdiskusi dengan para direktur yang lain. Nah, pada saat itu action item-nya yaitu membuat program dan sesuai dengan budget yang telah ditetapkan. Jadi setelah dikasih waktu kurang lebih 2 jam untuk mempelajarinya, kalau nggak salah 1,5 jam atau 2 jam, kita diskusi, kita paparkan masing-masing program dan budgetnya berapa. Nah, pada saat itu ada yang inisiatif dan menurut saya cukup bagus gitu, dia bertindak, dia tidak mendeklar sebagai notulen ya, biasanya kan ada notulen, ada timekeeper. Dan pada saat itu saya izin untuk share screen aja biar kita ada gambarannya. Jadi dari direktur pemasaran coba dipaparkan aja, dia yang ngetik, dia kasih budgetnya berapa, itu dibolehkan untuk share screen. Jadi setelah itu ternyata over budget semuanya. Nah, itu tinggal kita diskusi sampai mencapai kesepakatan, baru di situ kita bisa mendapat gambaran program-program dan budget-budgetnya. Nah, di sini jangan lupa teman-teman untuk pada saat diskusi itu selalu memunculkan perilaku kunci. Contohnya program ini kita ada customer fokusnya. Program ini ada digital leadership-nya. Kita munculkan poin-poin itu pada saat memaparkan program-program kita. Lalu juga ada global business savvy-nya, jadi inovasinya apa, lalu pain point pelanggannya kita sudah lihat seperti apa, dan lain sebagainya yang dari 10 kompetensi tersebut. Nah, itu untuk leaders group discussion. Nah, barangkali ada pertanyaan untuk leaders group discussion dari Mbak Rika ataupun Mbak Anita ya di sini.
Cukup ya? Cukup sih, Mbak. Siap, Cukup. udah ada gambaran kan ya, mirip-mirip lah. Cuman tipsnya memang yang agak berbeda adalah kita sekarang memposisikan, kalau dulu sebagai anggota tim ya, kalau forum group discussion, kalau sekarang kan leaders group, kita sebagai direktur pemasaran di mana kita punya tim. Nah, view-nya berarti kan pada saat menyampaikan program dan budgetnya itu, kalau bisa mengarah kepada 10 kompetensi tersebut. Itu ada inovasinya, ada digital leadership-nya, lalu ada customer fokusnya, ada driving execution-nya, dan lain-lain. Itu yang selalu kan pasti yang dinilainya itu. Nah, itu untuk leaders group discussion-nya. Lalu yang kedua adalah in basket. Setelah selesai leaders group discussion, lalu lanjut ke in basket. Di sini kita login. Biasanya nanti teman-teman ada trial dulu dengan Aci untuk masuk ke aplikasi ini, mirip Outlook, login. Nah, di situ kita akan ada inbox di dalamnya, ada 9 email pada saat itu. Dan simulasi kasusnya adalah pada saat itu sebuah perusahaan manufaktur yang akan ekspansi ke luar negeri, menghadapi kendala terkait konflik internal, ada keluhan dari pelanggan, dan bagaimana program pengembangan perusahaan tersebut. Nah, di sini kita berperan sebagai direktur spesial project yang bertugas memberikan masukan kepada manajemen terkait dengan pengembangan perusahaan tersebut. Nah, action item-nya kita masuk ke aplikasi Outlook tersebut, ada 9 email yang berisikan beberapa kasus, antara lain ada keluhan dari masing-masing bidang, ada keluhan dari pelanggan, permintaan dari CEO, lalu ada bagaimana mengatur jadwal dengan tim. Nah, di sini tidak harus urut, kita baca aja satu-satu emailnya, lalu kita buat skala prioritas mana yang paling penting untuk kita tindak lanjuti terlebih dahulu. Nah, ini saya pada saat itu yang paling saya utamakan adalah terkait keluhan pelanggan, karena perusahaan pelanggan adalah yang nomor satu, pain point-nya kita ada. Pada saat itu ada email terkait pelanggan yang komplain atas produk kita yang tidak sesuai dengan spek, dan ini kita dapat forward-an dari CEO pada saat itu untuk disuruh tindak lanjuti. Nah, pada saat itu kita koordinasi, nanti di simulasi kasusnya ada bagian organisasi, kita bisa berkoordinasi dengan direktur pemasaran ataupun direktur HRD dan lain sebagainya. Nah, juga di dalamnya nanti ada keluhan dari internal, seperti antar unit, ada yang mengeluh bahwa unit dia seperti sering disalahkan oleh unit lainnya, dan tidak terima di direktur bagian produksi dengan direktur pemasaran. Nah, itu kita coba bagaimana menindaklanjutinya. Nah, dalam mereplay juga jangan lupa kembali memunculkan perilaku kunci dari 10 kompetensi tersebut. Seperti apabila kita fokus ke pelanggan, kita kasih solusinya kira-kira seperti apa, lalu driving execution-nya seperti apa, lalu inovasinya, nanti ada CEO itu memberi seperti berita gitu bahwa perkembangan bisnis seperti apa, kira-kira pendapat kita seperti apa. Nah, itu nanti bisa kita munculkan lagi dari masing-masing perilaku kunci tersebut. Itu untuk in basket. Sampai sini ada pertanyaan yang in basket? Enggak Udah ada gambaran lah ya, cuman memang agak berbeda. Kalau dulu kita pakai kertas, kita nyediain timetable, kalender, dan lain-lain sebagainya, kita buat kertas, manual, kita coret-coret. Kalau ini semua full dari aplikasi Aci tersebut, dari InBasket-nya. Nah, itu InBasket. Nah, yang ketiga adalah role player. Role player ini biasanya nanti after break zuhur ya, setelah kita istirahat, kita nanti akan dibuat jadwal untuk role player-nya. Nah, role player ini masih berhubungan dengan soal InBasket. Jadi, di mana karyawan, kan kita perusahaan manufaktur yang akan ekspansi ke luar negeri. Gitu. Jadi, karyawan yang akan ditempatkan di luar negeri itu ternyata banyak mengeluh. Mereka tidak nyaman apabila harus dipindahkan ke luar negeri, karena beberapa kendala seperti budaya, bahasa, dan jauh dari keluarga. Nah, di sini kita akan berdiskusi dengan tim HRD yang menerima keluhan dari pegawai yang ditempatkan di luar negeri tersebut. Nah, pada saat itu pengalaman saya, alhamdulillah role player-nya komprehensif, kita pancing saja mendengarkan keluhannya dari dia, Bu, kira-kira apa Bu permasalahannya. Yang saya dengar adalah ada beberapa keluhan dari pegawai. Nah, dia sudah cerita, pada saat itu kita tidak langsung kasih solusi ya, walaupun kita sudah nyiapin pada saat itu, cuman kira-kira dari Ibu sebagai kepala HRD apa solusinya pada saat itu.
ya mungkin dia langsung mengeluarkan pada saat itu, sepertinya mereka perlu diberi pelatihan terkait bahasa, terkait pengetahuan budaya dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu saya tambahkan bagaimana kalau kita rolling per berapa tahun nanti beberapa pegawai berpindah posisinya juga dari yang luar negeri bisa ke dalam negeri dan lain sebagainya. Lalu usahakan mencapai kesepakatan di akhir sesi nanti gitu. Jadi pada saat sudah kita menemukan solusi dan sepakat, nah itu akan lebih baik. Jangan lupa juga pada saat itu munculkan pelaku kunci. Kalau ini kan terkait internal ya. Nah, beberapa kompetensi yang terkait internal seperti driving execution di sini ada bisa kita munculkan lagi. Nanti yang terkait dengan memanage bawahan seperti apa dan lain sebagainya ini kita bisa munculkan pada saat wawancara di role player ini. Nah, role player ini kan gampang-gampang susah ya. Kalau saya dulu band posisi 3, defense sekali si role player ini. Pada saat itu kan kasusnya mungkin kalau masih ingat teman-teman juga ada beberapa sales yang bermasalah, mereka sering tidak kumpul satu tim gitu. Pada saat itu defense sekali kan, enggak kok saya tidak ada masalah dengan tim saya, tidak apa. Nah, itu yang memang harus kita bisa pintar-pintar menggali terkait role player ini. Nah, semoga juga nanti besok Mbak Rika sama Mbak Anita juga mendapatkan yang komprehensif yang juga mereka tidak defense terkait dengan diskusi di role player ini. Nah, itu untuk role player. Yang terakhir adalah terkait interview. Interview ada 2. Yang pertama, hubungan dengan soal InBasket, itu kita akan dikejar nanti dari 9 email itu yang kita prioritaskan yang mana. Lalu kenapa kita memprioritaskan email tersebut, kita prioritaskan terlebih dahulu. Lalu kita bisa mengidentifikasi nggak pain point pelanggannya dari beberapa email tersebut. Nah, di situ kita bisa ceritakan juga, pada saat itu saya ceritakan bahwa terkait keluhan pelanggan yang saya dahulukan, lalu saya ceritakan lagi bahwa di dalamnya kita harus fokus kepada pelanggan karena ini terkait dengan citra perusahaan. Apabila ini tidak segera kita tindak lanjuti, takutnya akan membawa pengaruh image buruk kepada perusahaan ke depannya. Lalu yang kedua terkait dengan permintaan langsung dari CEO karena beliau atasan kita, itu juga harus kita dahului. Nah, nanti mungkin dari Mbak Anita ataupun Mbak Rika punya pandangan lain yang monggo nanti terkait dengan mana yang prioritas dari InBasket tersebut. Nah, lalu yang terakhir, penutup setelah selesai interview InBasket tersebut, langsung sesinya adalah interview terkait pekerjaan sehari-hari. Nah, di sini yang action item-nya yaitu tadi saya sudah ceritakan, sebutkan prioritas utama yang akan kita selesaikan. Lalu interviewer akan menanyakan pertanyaan yang memancing kita untuk mengeluarkan perilaku kunci. Di sini biasanya yang saya tangkap kemarin, kayaknya dia tuh menggali dari kompetensi apa yang kita belum munculkan, dia mengarahkan ke sana gitu. Jadi contohnya saya waktu itu belum terkait global business savvy, yang saya tangkap pada saat itu saya belum ke arah sana gitu. Kira-kira apa sih yang bisa ke global business savvy, bagaimana perusahaan ini bisa ekspansi ke luar negeri dan lain-lain. Si interviewer pada saat itu memancing ke arah sana. Nah, lalu untuk yang terkait interview, terkait pekerjaan sehari-hari, nah ini yang poinnya adalah yang saya ingat ya, pada saat saya band posisi 3, sempat waktu itu sharing dengan Mas Fikri, pada saat itu terima kasih yang selalu saya pakai pada saat assessment. Jadi di sini nih jangan terlalu detail kita menceritakan pekerjaan kita, karena juga interviewer kan mungkin bingung ya kalau kita cerita tentang akuntansi, detail dan lain, jurnal debit kredit, dia tidak akan mengerti. Jadi ceritakan dari awal itu bahwa hal yang besar dulu dari pekerjaan kita. Contoh adalah saya berada di unit yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan Telkom Group, baik itu secara triwulan ataupun bulanan. Lalu laporan keuangan tersebut listing di OJK dan di New York Stock Exchange, baru itu mengerucut ke pekerjaan kita. Saya berada di jurnal accounting, pekerjaan saya terkait accounting intercompany. Di sini customer saya adalah teman-teman di anak perusahaan. Nah, di sini kita mungkin nanti bisa sesuaikan dengan bidang kita, siapa customer kita, lalu pain point mereka apa dan lain sebagainya. Di sini kita bisa bercerita lebih banyak terkait pekerjaan sehari-hari.
Cuman sekali lagi jangan terlalu detail yang sifatnya teknis. Kalau menurut saya itu nanti hanya akan memakan waktu dan tidak bisa memunculkan poin-poin terkait kompetensi tersebut. Nah, itu untuk interview. Jadi sudah 4 saya ceritakan. Lalu yang terakhir, yang kedua, yaitu hal yang perlu dipersiapkan. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi, senjata utama adalah istirahat yang cukup. Posisi saya pada saat itu lagi recon intercompany hari ketiga, yang which is sudah mulai rame gitu ya, sudah mulai WhatsApp sudah mulai banyak di grup dan pribadi gitu kan. Ya sudah, pada saat itu habis sholat isya tutup, yang mohon maaf izin ke beberapa orang yang berkepentingan aja. Pada saat itu atasan saya langsung ke teman-teman yang berhubungan langsung. Sisanya ya sudah, saya mohon maaf, saya matikan, istirahat yang cukup, pagi kita segar, dan itu lebih fresh, bisa memunculkan pemikiran-pemikiran pada saat nanti assessment. Lalu juga karena ini online, kondisikan ruangan itu nyaman, jaringan stabil, dan tidak ada gangguan selama assessment. Pada saat itu diberi pilihan apakah akan online assessment di kantor ataupun di rumah. Saya ambil opsi di rumah karena saya rasa kalau di kantor takut masih tetap terdistract karena belum dapat nanti mau di ruangan yang mana ya, takut nanti ada yang nggak tahu kita lagi assessment dan lain sebagainya. Pada saat itu saya di rumah, kondisikan kamar, pada saat itu bilang ke keluarga bahwa saya lagi assessment dari pagi sampai sore gitu. Dan alhamdulillah jaringan juga kita pastikan stabil, dan pada saat itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu online assessment ini memiliki keuntungan, kalau menurut saya pribadi gitu ya, kita lebih rileks. Karena apa? Datang ke offline itu aja sudah buat kita nervous gitu, pada saat kalau masih offline gitu, lihat suasana teman-teman yang akan sesama nanti assessment, mereka sedang baca atau apa, melihat gestur mereka aja kita udah nervous. Nah, kalau secara online ini kita bisa mengkondisikan gitu, kan hanya muka kita saja yang tampil di layar gitu loh. Yang lain kita bisa kondisikan untuk relax gitu. Kita siapkan minum, kita siapkan cemilan pada saat itu. Apabila ingin ke toilet, feel free aja untuk izin ke toilet sebentar dan lain sebagainya. Nah, jadi sebuah keuntungan kalau menurut saya pribadi, online assessment ini menciptakan suasana yang lebih relax untuk saya pribadi pada saat itu. Lalu jangan lupa terus berusaha mengeluarkan perilaku kunci dari masing-masing kompetensi tersebut. Kira-kira kita kurang yang mana ya dari 10 kompetensi tersebut. Itu yang perlu dipersiapkan. Yang terakhir, memunculkan perilaku kunci. Ingat, ada 10 kompetensi yang nanti dinilai di mana masing-masing kompetensi itu minimal 3 gitu. Jadi kalau nanti hasilnya jaring laba-laba, kalau bisa kan minimal 3 gitu. Nah, jangan berulang. Kalau kita sudah memunculkan customer focus, oh ya sudah, saya sudah memunculkan itu gitu. Fokus ke yang lain, saya belum apa ya gitu. Driving execution saya sudah munculkan belum. Global business heavy apa ya yang saya belum munculkan. Lalu jangan dihafalkan, inti-intinya sajalah, seperti customer focus, pain point pelanggannya apa gitu. Lalu perbaikannya apa. Digital leadership apa, bagaimana kita memanage tim, lalu bagaimana kita nanti membuat sebuah pekerjaan itu menjadi efektif dan efisien. Poin-poinnya saja yang kita ambil untuk kita munculkan. Lalu juga perilaku kunci itu sebenarnya sudah ada di perilaku pekerjaan kita sehari-hari. Jadi secara natural itu akan keluar pada saat kita bercerita tentang pekerjaan kita sehari-hari, pada saat kita berdiskusi itu akan mencerminkan bagaimana tindakan kita sehari-hari yang sebenarnya berhubungan dengan perilaku kunci dari masing-masing kompetensi tersebut. Lalu juga interview yang terakhir, interview pekerjaan sehari-hari, ini menurut saya sebenarnya seperti ringan ya, kita cerita pekerjaan kita sehari-hari. Cuman ini sebagai penutup yang sangat baik untuk kita memunculkan apa sih yang menurut kita belum gitu. Pada saat break kita bisa lihat lagi tuh. Kan ini kan online gitu. Sebenarnya kita masih bisa cek lagi tuh apa yang kira-kira belum kita keluarkannya. Nah, justru di interview pekerjaan sehari-hari ini jadi kunci kita untuk memunculkan perilaku kunci apa yang belum kita tampilkan pada saat itu. Nah, itu sekilas gambaran mengenai assessment BEN posisi 2 yang dilakukan secara online. Saya pada saat itu di bulan Januari, dan alhamdulillah hasilnya juga saya juga
surprise gitu ya. Wah, alhamdulillah hasilnya memang sih berdasarkan dari band posisi 3 assessment kemarin, nah itu banyak yang memang bisa kita terapkan kembali, dan jadi pelajaran adalah memang tidak boleh keluar dari mana-mana lah, tetap dari 10 kompetensi tersebut yang harus kita munculkan, dan itu yang harus kita sampaikan pada saat assessment berlangsung. Nah, mungkin itu nih dari aku. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free aja kita diskusi di forum ini. Gitu. Terima kasih, Hanif. Oke, makasih banyak Mas Angga ya. Jadi kuncinya adalah jangan kemana-mana, tetap di 10 poin itu ya, 10 perilaku ini apa namanya kunci gitu. Oke, kita langsung aja ke sesi Q&A. Silahkan kepada Mbak Anita, Mbak Rika, atau Mbak Lady. Barangkali ada pertanyaan. Nanya boleh? Ya, Mbak Anita, silakan. Ya, makasih sebelumnya Mas Angga, Mas Hanif, Paman juga sudah meluangkan waktu ya khususnya untuk Mas Angga mau berbagi ilmu sama kita-kita nih yang baru mau assessment. Terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya. Mungkin yang mau ditanyakan itu kan ada 10 kunci ya yang memang kita dapat ketika ada undangan assessment itu. Itu karena kita kan kalau waktu offline itu kan kita nggak boleh bawa catatan apa-apa ya. Nah, kalau pas online ini memungkinkan nggak ya untuk kita bisa ngelihat catatan yang 10 kunci itu? Kadang kan kalau kita hafalkan nggak mungkin juga ya, banyak banget gitu. Nah, karena kesempatan ini online, waktu Mas Angga itu sempat nggak sih lihat atau bisa nggak kita lihat atau memang itu dilarang sama panitia? Gimana? Oke, baik. Jadi memang awalnya itu gestur kita yang sangat diperhatikan gitu ya Mbak ya. Kita harus on cam terus gitu kan, posisinya harus. Jadi dari yang leaders group discussion sampai dengan in basket itu menurut saya kita juga nggak punya kesempatan untuk melihat itu karena waktu 2 jam gitu kita udah fokus sama soalnya gitu. Nah, jujur kalau yang memang kesempatan kita bisa ngelihat itu pada saat interview sih. Jadi pada saat interview kalau memang tuh mau seperti itu bisa kita buka si 10 kompetensi tersebut. Tapi kita fokuskan ke kamera saja untuk itunya. Saya tambahin nggak boleh ya? Cuman gesturnya kalau bisa jangan. Coba pada saat ini saya nggak bisa. Jadi sebenarnya nggak boleh gitu ya maksudnya? Nggak boleh. Oke. Ya, kita ngikut aja sama aturan daripada nanti. Mending jangan lah nanti gesturnya mencurigakan. Gimana Pak Man? Saya tambahin. Ini pakai trik aja nih. Gini. Memang kalau misalnya kita kan ini kamera nih lihat nih ya, kita kan lihat begini selalu kamera. Kalau kita nengok, gua buka itu kan kelihatan tuh, ya, kelihatan nih. Jadi tempel di layar beberapa key tempel di layar, beberapa item yang saya lupa tadi, berapa tempel aja di layar pakai post-it tempelin, itu nggak akan kelihatan kita baca itu nggak akan. Itu trik aja dan itu dilakukan oleh beberapa orang yang asesmen online juga begitu. Tapi itu pasti tidak dibuka. Kalau Mas Angga pun buka pasti nggak akan buka. Masih mungkin ya gue nggak kepikiran ya. Tapi banyak yang melakukan hal dia ditempel post-it di layar di sebelah kamera, jadi nggak akan kelihatan kita baca itu. Itu sih trik saya kalau lihat dari beberapa orang yang melakukan assessment online. Di interview sih Mbak Anita, kalaupun mau jangan pakai post-it bisa, cuman kalau bisa diposisikan fokus kita tetap ke depan tetap gitu. Ke kamera. Gitu. Karena kan lagi cerita sama interviewer, kalau kita kayak gini-gini pasti dia sudah trigger. Ya berarti sebenarnya pada dasarnya itu nggak boleh gitu ya, seperti gitu. Cuman ya terserah individu masing-masing gitu. Karena kan ya agak susah juga sebenarnya kalau ngapalin. Oke deh, makasih Mas. Iya. Ya memang agak susah sih pada saat itu saya juga kalau itu ya intinya aja lah gitu yang. Nah, ibu rumah tangga dan usia. Iya gitu. Oke. Sama mau nanya satu lagi nih, itu kan ada banyak tuh ada 4 ya tadi itu. Satu kan yang leaders tuh, leader, basket, terus role play ya, sama satu lagi itu interview. Nah, kira-kira nih yang kalau dari pengalaman Mas Angga paling ya memang kalau tadi sih dijelasin ya yang interview. Cuma ini kan kadang kalau yang leaders group discussion itu kita ngelihat juga ya lawan, maksudnya teman assessment kita gitu. Nah, waktu Mas Angga assessment kemarin kira-kira ya di luar 10 kompetensi itu untuk menghadapi istilahnya PR kita ketika assessment seperti apa? Apakah memang
harus dominankah atau memang tetap aja kita berpegang ke ya kita diberi kesempatan berbicara dan langsung pada intinya, atau memang kan kadang biasanya kalau udah grup discussion itu tembak-tembakan gitu kan kalau ngobrol gitu kan, kalau dulu pengalaman waktu yang assessment band 3. Nah, kalau yang Mas Angga kemarin ini bisa sampai sukses ketika yang leaders group itu triknya apa ya? Ketika karena kan itu beda dengan role player sama interpreter one on one ya. Kalau yang banyakan itu tuh gimana caranya supaya kondusif dan memberi keuntungan buat kita gitu. Ya, oke. Kalau pada saat itu mungkin satu keuntungan juga ya karena 4 orang, jadi tidak terlalu dominan gitu ya. Dan memang nggak ada tembak-tembakan pada saat itu. Kita memang sudah dibuat, saya sebagai direktur pemasaran, budget secara keseluruhan ini, lalu kelemahan-kelemahan di bidang pemasaran ada di soalnya apa yang harus kita perbaikin gitu. Nah, di situ saya sudah buat program, selama 2 jam itu kita buat program, budgetnya segini, segini. Nah, kan pada saat itu memang ada sesi yang memang kita suruh ngalir sendiri ya, kalau leaders group discussion tidak dipandu atau apapun, silakan siapa yang mau mulai duluan, barangkali dari bagian keuangan mau menyampaikan programnya. Nah, di sesi kita bicara itulah kesempatan kita untuk memunculkan perilaku-perilaku kunci pada saat kita memaparkan program-program kita. Lalu nanti juga pada saat sudah selesai semua memaparkan programnya, nah di situ kan ternyata kalau pada saat saya itu ada yang inisiatif untuk share screen, jadi kita ketahuan, oh programnya pemasaran segini, programnya keuangan segini, kita masih over budget loh. Nah pada saat itu kita menawarkan, ada nggak yang mau mengurangi programnya, atau terus kita kaji bareng-bareng pada saat itu Mbak. Ternyata dari seluruh program sudah kita bangun itu, sini kesempatan lagi nih untuk kita bisa mengeluarkan perilaku kunci nih setelah kita melihat seluruh program dari masing-masing bidang. Oh, kalau menurut saya biaya pemasaran tidak perlu segitu karena ini terlalu besar, lalu dari R&D segini. Nah, kalau ini akan memberikan feedback kepada customer kita terkait pembelajaran produk dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu akhirnya jangan lupa ada timekeeper ya, walaupun itu dikira nanti di akhir itu ada pertanyaan lagi sih, siapa sebagai timekeeper, siapa sebagai leadernya nanti gitu. Nah pada saat itu setelah kita mendapatkan kesepakatan dari hasil tersebut, budgetnya sudah sesuai, lalu programnya kita lihat bareng-bareng lagi dari walaupun saya sebagai direktur pemasaran, kita bareng-bareng melihat programnya R&D pada saat itu, kita lihat programnya SDM seperti apa. Nah, mencapai sebuah kesepakatan. Kalau bisa sih dihindari saling tembak-tembakan antar unit ya Mbak ya, karena biar efektif juga, biar kondusif juga pada saat kita berdiskusi. Mungkin gitu sih Mbak Anita. Ya, makasih Mas Angga. Kayaknya mungkin intinya lebih fokus aja sama Kibi yang udah di ini ya, sama apa Kibi yang harus. Jadi sekali ngomong itu maksudnya nggak usah kemana-mana, tapi kita fokus aja sama Key Behavior yang 10 itu gitu. Betul, kali ya. Betul, setuju. Jadi tidak lari kemana-mana lah pada saat kita diskusi. Kita selalu berusaha untuk memunculkan Key Behavior. Oke, makasih. Mungkin Mbak Rika atau siapa, silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Anita dan Mas Angga sudah men-trigger. Ayo Mbak Rika, silakan. Belum sih, masih bingung. Tapi udah ada bayangan lah ya. Nggak juga sih. Mirip-mirip, cuma lebih rileks ya. Kalau pengalaman aku yang sampaikan tadi, online itu lebih rileks. Karena apa ya, kalau dibandingkan offline itu melihat gesture lawan kita aja bisa buat grogi gitu loh. Dari suasana ruangan aja itu udah buat nervous duluan gitu. Nah, kalau online ya cuman kita yang ada di ruangan gitu kan. Dan tampilannya ya seperti kita misalkan berenam nih. Ya cuman kita bisa melihat di layar ini aja mereka berenam. Ini sedang seperti apa gerak-geriknya gitu. Dan kita bisa lebih rileks sih secara online ya. Gitu. Betul. Oh iya, ini sih nggak kan yang pas LGD-nya itu kita disuruh bikin tulisan sendiri apa kayak di? Jadi kita itu tidak disuruh mempersiapkan kertas, pulpen dan lain sebagainya. Modal kita hanya laptop aja dan layar gitu. Oh, jadi waktu Mas Angga coret-coret itu di Word aja gitu atau gimana? Excel aja saya buat. Gitu, itu nggak diminta, apa diminta nanti? Kalau kayak di sana kan kertasnya tuh diminta tuh. Enggak tuh, kalau yang LGG enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Terus berapa lama nggak sampai jam berapa? Oh, ya kalau 6 orang, kalau full 6 orang, infonya karena antri di interview, yang paling terakhir itu habis Isya.
mulai dari jam 8. Oh, interviewnya tuh antri ya, nggak full langsung Ya, ya? antri. Oh, Tapi tetap oke. dibuatkan room-room kok sama dia, kayak apa sih kalau di Zoom ini? Breakout room. Breakout room. Breakout. Breakout room. Itu gitu. kita nggak mesti standby di depan layar kan? Ya, kita yang nanti dipindahkan ke breakout room, nanti tahu sudah ada si interviewer. Nah, itu yang paling terakhir habis Isa. Nah, pada saat itu ada yang saya barengan sama teman LC ya pada saat itu, posisi dia masih di kantor jam 5 gitu. Dia minta paling terakhir karena mau pulang dulu gitu. Boleh gitu, pulang dulu. Pulang nanti habis Isa dia baru wawancara gitu. Oh, boleh off cam ya? Kalau wawancara, secara pas pulang. Enggak, pas nungguin. Ya matikan laptop dia pulang. Oh, jadi kita boleh live Zoom dulu gitu ya? Iya, dia pulang dulu. Kapan sih trialnya? Nanti sore ya biasanya? Ada undangan? Sore ya, jam 2. Berarti besok bareng ya Mbak Rika ya? Iya kayaknya. Gimana, boleh nggak kita berdua aja? Baru mau biar cepet. Kalau aku waktu itu cuma 4 orang, itu paling terakhir selesai jam 5:30. Oh, karena cuma berempat ya? Karena cuma berempat, 2 nggak bisa hadir. Oh, oke. Habis kita berdua Mbak Rika, jadi asar udah selesai Mbak. Bener-bener. Iya. Intinya sih istirahat cukup aja gitu ya. Itu yang paling, karena kan dari pagi sampai sore itu lumayan menguras tenaga, pikiran gitu kan. Kita harus fokus baca full di depan layar gitu, dan ternyata memang poinnya adalah istirahat yang cukup itu jadi senjata utama kita gitu. Jadi nggak usah mikir fokus ke yang ya sambil ringan kita baca poin-poinnya dari 10 kompetensi itu, poin-poinnya aja apa gitu. Habis itu sudah istirahat aja. Udah. Karena anak harusnya diungsikan ke neneknya kali ya. Ini masa di neneknya apa? Memang dikasih pilihan sih pada saat itu mau online dari kantor atau dari rumah gitu. Cuman saya pilih dari rumah, dan saya perhatikan yang online dari kantor ya banyak keganggunya gitu. Tiba-tiba ada temennya lagi ngapa sih gitu, dia nongol aja di kamera gitu, dia bilang lagi assessment kayak gitu-gitu kan, yang buat kita mungkin nggak nyaman gitu, kurang relax. Kalau di rumah kan kita bisa kondisikan sendiri. Oke. Enggak, waktunya itu jadi pas LGD itu kita coret-coret dulu 1 jam apa? Kalau nggak salah 2 jam ya LGD itu, kita dapat soal gitu kan. Terus kita sudah dikasih rule-nya, saya sebagai direktur pemasaran, berarti dapat soal tentang direktur pemasaran gitu kan ya. Pada saat itu performansi customer-nya siapa dan lain sebagainya. Lalu mungkin kalau yang bagian SDM ya dia tentang ke-SDM-an, dia dapat soalnya gitu. Langsung dibagi gitu. Kalau kita dulu kan A sampai F gitu kan ya. Kalau yang offline dulu kan A sampai F, kita sudah baca soal dibagi ke ruang masing-masing gitu. Nah, kalau itu ya kita on cam aja kayak gini, kita baca soal kita gitu. Diskusinya berapa lama enggak? Kalau yang udah selesai nih kan 2 jam ya. Terus kayaknya 2 jam sama diskusi deh, sejam-sejam. Oke, sejam-sejam. LGD sampai dengan in basket itu sebelum zuhur. Habis zuhur itu role player baru interview. Oh iya, 4 ya. Kalau in basket itu langsung dari baca sampai langsung reply ya? Ya, bisa. Aku waktu itu nggak ada yang aku forward gitu kan. Misalkan, oh ini dari CEO-ku minta pendapat gitu. Aku forward aja tuh ke direktur pemasaran, minta sarannya seperti apa. Terus ke direktur produksi, minta sarannya seperti apa. Lalu kayak aku buat agenda bagaimana kalau besok kita meeting membahas permintaan dari CEO ini. Lalu juga, nah in basket ini ada beberapa konflik gitu. Tiba-tiba kita dapat email dari direktur produksi, kenapa saya selalu disalahkan pada saat itu? Padahal di satu sisi saya lambat ini karena mesinnya sudah tua pada saat itu. Jadi saya tidak bisa memproduksi dengan sangat baik. Nah, cuman saya selalu disalahkan di setiap sesi rapat dengan para direksi. Nah, pada saat itu kan kita ini kayaknya kayak di luar manajemen gitu loh. Di posisi di in basket ini kita di luar manajemen, kita itu direktur koordinator special project yang di hire gitu kayak konsultan, yang
tapi posisinya kita setara dengan direktur. Nah, jadi kita bisa pada saat itu untuk berdiskusi ataupun memforward email itu ke para direktur-direktur terkait. Jadi kayak cuma forward email aja gitu ya, cuman di dalamnya kita tetap munculin kibinya gitu aja ya. Maksudnya interaksinya untuk interaksinya itu cuman kayak reply dan forward email. Reply, forward. Nanti dia kayak ada balasan gitu nggak sih? Misalnya kita email apa terus dia kayak enggak. Oh, jadi cuma satu arah aja. Ya, satu arah aja. Itu yang nanti kalau dulu kan kertas yang kita serahkan. Nah, tulisan kita itu sekarang yang dibaca sama Aji. Tulisan kita di Outlook itu yang sekarang dibaca dan nanti akan dikonfirmasi pada saat interview yang in basket gitu. Mana yang skala prioritas didulukan pada saat itu, lalu kenapa mendahulukan email yang nomor 8 misalkan terkait customer, lalu yang kedua apa dan lain sebagainya, itu di interview, dikonfirmasi lagi lah hasil tulisan kita pada saat in basket itu. Kalau pas in basket itu jadi kesimpulannya kita harus mensolusikan email itu atau gimana waktu Mas Angga kemarin? Ada yang bisa langsung solusikan, ada yang aku ngatur jadwal untuk diskusi secara offline. Contoh terkait komplain dari bidang produksi terkait itu, ya aku kayak mereplay, aku waktu itu kompos email malahan terkait dengan ini, direktur-direktur terkait aku undang untuk diskusi online, diskusi secara offline gitu aja. Belum ada solusi pada saat itu. Nanti bisa dikembangkan lebih lanjut ya terkait case per case-nya dari Mbak Nita ataupun Mbak Rika gitu, terkait dari case per case-nya itu lagi dikembangkan. Dan jangan lupa yaitu selalu munculkan perilaku kunci pada saat kita membalas email, memforward email dan lain sebagainya. Ada lagi ya. Menarik ini seperti in basket nih Mas Angga nih. Itu total berarti ada berapa surat Mas Angga? 9. Waktu aku ada 9. 9 email. Ada 9, di inbox kita ada 9. Pada saat itu aku baca dulu semua gitu. Baca dulu semua. Oh baru, karena memang disampaikan sih sama hostnya pada saat itu, in basket, nanti akan ada 9 email, silahkan nanti tidak harus urut dalam mereplay ataupun memforward gitu. Bisa acak misalkan nomor 5 duluan, nomor 6 duluan dan lain sebagainya. Jadi kita baca. Nah, itu Angga ditanya nggak sama ini setelah menjawab itu apa dasarnya menjawab ini, kenapa ini dulu itu ditanya nggak? Iya, ditanya Paman waktu interview. Nah itu tolong disiapkan teman-teman itu mengurutkan menjawab itu, disiapkan jawabannya kenapa gitu misalnya, apa karena ini berkaitan dengan pelanggan sehingga harus diutamakan, atau ini berkaitan dengan hukum, atau ini berkaitan dengan brand perusahaan, atau ini itu tuh ada alasan prioritasnya mana dulu jawab, mana dulu jawab dengan berbagai alasan masing-masing lah. Tapi harus berdasar gitu. Urutan itu harus berdasar. Iya. Jadi benar Paman, memang pada saat itu kenapa kok memilih ini gitu, dan dasarnya kenapa milih itu. Pada saat itu saya kan terkait keluhan pelanggan yang saya dahulukan karena terkait image perusahaan. Lalu yang kedua permintaan langsung dari CEO, kenapa? Dia tanya juga kenapa dari CEO, karena ini terkait dengan permintaan atasan langsung dan memang terkait pengembangan bisnis pada saat itu. Benar yang Paman sampaikan tadi, memang harus disiapkan dasar kita pada saat menjawab mana nih yang kenapa kita memilih ini untuk kita utamakan dan dasarnya apa. Pokoknya jangan jawab, ya pokoknya sesuai urutan aja, ini saya jawab ini, dia datang awal kita jawab, yang enggak, mendingan ada dasar yang lebih kuat lah, misalnya prioritasnya muncul gitu. Kenapa kita prioritaskan ini? Nah itu yang dimunculkan. Ya. Boleh coret-coret nggak sih Mas Angga waktu yang Enggak, itu? Enggak ada coret-coret Mbak. Boleh tapi kan enggak ya? Boleh nggak? Kalau pas trial aku dibilangin tidak disarankan untuk nyiapin pulpen dan kertas gitu. Jadi ya modal kita hanya laptop ini aja. Aku nggak ada catatan sama sekali di Word aja ya. Buka Word atau Excel kalau terkait budgeting dan lain-lain. Oh gitu. Ya prefer pakai tools yang ada di laptop ya, biar kalau misalkan nanti itu bisa di-share screen kan gitu ya, misalkan. Iya.
Pas interview boleh share screen nggak Mas Angga? Interview enggak, interview Enggak kita ya, one on langsung. one ini aja. Share screen itu pas LGD aja sih waktu itu, untuk terkait budgetnya berapa, over budget nggak, LGD aja share screen. Tapi seenggaknya kalau misalkan udah bikin otoretan, misalkan tadi ya, kan kalau saya tangkap dari InBasket ada 9 email gitu, paling enggak kan step pertama kita screening dulu ya. Kita Iya. screening mana yang priority, yang high priority, mana yang harus segera ditanggapi duluan, terus mana yang bisa langsung ada solusinya, dan mana yang harus diagendakan untuk schedule meeting gitu ya. Nah, Iya. mungkin saya mau tanya nih Mas Angga, apakah pada saat di InBasket itu peserta ya, dalam hal ini waktu itu Mas Angga ya, itu diperkenankan untuk mengambil keputusan Mas? Karena kan tadi infonya posisinya adalah pro hire ya, atau orang luar yang sejajar dengan direktur tuh. Apakah diperkenankan ambil keputusan? Pada saat itu aku nggak sampai keputusan sih, saran. Paling sebatas masukan dan saran, permintaan dari CEO terkait headline bahwa ada peluang ekspansi ke luar negeri gitu, dan menurut Anda seperti apa, pertanyaan dia seperti itu pada saat itu. Saya reply email tersebut, sampaikan solusi-solusinya, ke peluang-peluangnya seperti apa gitu. Nah ini kan pasti terkait global business savvy itu. Ekspansi bisnis soalnya ya. Ekspansi bisnis dan lain sebagainya, itu bisa kita keluarkan key behavior-nya pada saat kita reply email tersebut. Nggak sampai ada membuat keputusan sih pada saat itu. Oke, berarti betul-betul nanggepinnya itu, kita ngetiknya itu panjang ya, bukan kayak template nota dinas agar dilaksanakan dan di ini tuh enggak ya? Nah, saya ada kayak semacam disposisi ke bawahan pada saat itu. Jadi ada email saya forward, terus mohon saran Anda ke manajer saya gitu. Mohon saran Anda terkait ini. Besok kita meetingkan pukul 9. Ada yang saya reply kayak gitu aja gitu. Terkait itu. Jadi di aplikasinya itu udah ada, maksudnya ada pilihan gitu ya, siapa-siapa gitu? Ada, kayak kontaknya sudah sesuai dengan soal gitu, sesuai dengan struktur organisasi, kita tinggal ketik aja sudah ada nama-nama kontaknya. Dan jabatan ya Mas ya? Jabatan. Oh, berarti mirip kayak di nota dinas gitu lah ya, nama dan jabatannya sih yang terkait siapa-siapa. Bentukannya kayak Outlook gitu. Itu on cam semua ya, enggak ya? On cam. Sampai selesai on cam. Mungkin ya kalau kayak gini saya izin ke kamar kecil dulu. Nah, nggak apa-apa, tapi tetap on cam gitu. Pas break juga on cam? Maksudnya on cam apa, tetap nyala gitu? Karena nggak ada gitu. Pas isoma tetap on cam. Isomanya itu berapa lama Mas Angga? 1 jam kalau nggak salah Mbak, dari jam 12 sampai jam 1. Tapi kita nggak harus di depan laptop kan, maksudnya? Ada. Kita sholat, makan, gitu. balik lagi. Jadi tetap online, kalau soal on cam-nya tergantung dibutuhkan. Iya. Oke, menarik sekali nih. Barangkali dari Mbak Lady ada pertanyaan, Mbak Lady? Enggak ada sih Mas Hanif. Apa ya? Terus terang saya sih sudah, mungkin untuk dapat gambaran juga bagi teman-teman ya, saya sudah ikut assessment gitu. Tapi nilainya memang masih ada yang di bawah minimum requirement gitu. Kemungkinan besar kalau saya coba gali dari sharing session yang disampaikan Mas Angga itu, saya nggak munculkan semuanya. Jadi kan ada 10 tuh. Dari 10 itu kalau nggak salah ada turunannya gitu ya. Ya, ada 3. Nah, ada turunannya 3. Nah, kemungkinan besar saya tidak muncul semua key behavior itu. Jadi yang mungkin bisa diimprove dari sharing yang disampaikan Mas Angga ini, kita perlu perhatikan itu si key behavior-nya itu apa, dan dimunculkannya itu memang. Kan ada 4 kesempatan ya, kalau misalkan di LGD-nya belum sempat, yaitu tadi sharing dari Mas Angga bisa ditampilkan pada saat di InBasket-nya, atau mungkin paling terakhir itu optimalnya bisa diupayakan pada saat interview terakhir gitu. Di ke situ. Nah, ini bahkan kayak yang global business savvy itu saya masih belum muncul semua, sehingga masih ada yang di bawah minimum gitu. Kemungkinan besar saya nggak nampilin beberapa perilaku kuncinya itu. Lebih ke situ sih.
Yang ini ya. Mungkin pengalaman juga pada saat saya band posisi 3 itu kayaknya saya juga terlalu berulang-ulang memunculkan di satu kompetensi gitu. Jadi padahal ke 10-nya itu minimum 3, itu kita kan di minimum requirement-nya 3 atas 10 ini gitu. Nah, ini yang memang kita gali. Nah, kalau tadi triknya tadi yang Mbak Anita tanya gitu pada saat interview, ini kan saya lagi buka nih kompetensinya nih. Tapi tampilan saya kan ke layar terus gitu. Nah, pada saat interview kalau mau ini ditampilkan kayak gini ya, saya kurangnya di mana ya yang saya belum munculkan driving innovation gitu. Ya sambil cerita itu sambil kayak gini juga bisa gitu. Dan gerak-gerik kita kan sama, kita tetap menatap ke layar gitu. Tapi kita asal jangan di share screen aja ya. Apa jangan share. Kepencet, salah. Nah, pada saat interview kita nampilin di layar kita ya ini gitu loh kompetensinya gitu. Dan kita kira-kira yang kurang apa, makanya tadi saya sampaikan bahwa justru di interview pekerjaan sehari-hari itu kesempatan kita untuk melengkapi yang kurang-kurang gitu, karena sebagai nah di sini kita kira-kira saya belum apa, saya udah bicara tentang customer kok, saya tentang digital leadership sudah gitu. Nah di tim saya nih ada managing diversity, ada perbedaan-perbedaan di tim saya. Nah saya perlu cerita bagaimana saya pada saat di pekerjaan sehari-hari saya bagaimana, terus posisikan diri kita ini karena band posisi 2 gitu ya, ya seakan-akan kita bermain peran kita sudah band posisi 2 yang di bawahnya manajer semua, jangan memposisikan kita tetap di band posisi 3 gitu kan. Yang Anita udah terbiasa band posisi 2. Dan ini kan memimpin tim gitu kan, memimpin tim, lalu mengambil tanggung jawab, berkomitmen, yang minimal sudah 3, membangun hubungan, nah, managing diversity, lalu ada leading change dan lain sebagainya kita munculkan. Kesempatan lah di interview pekerjaan sehari-hari itu. Benar sih. Itu kalau Mas Angga kemarin munculinnya dari masing-masing ini perilaku kuncinya masing-masing dari 10 key behavior ini 1 atau lebih dari 1, Mas? Saya ingatnya Mas Angga. Ini nih saya tanya dunia gini, saya nanya sekalian tambahin pertanyaan Hanif gitu. Karena yang diketahui dari beberapa info yang diterima, setiap tadi model tes ya, misalnya LGD, kemudian in basket, kemudian interview dan sebagainya, itu di tiap-tiap momen itu tidak semua key behavior harus dimunculin, karena itu misalnya ada cuma 3 di situ. Di in basket misalnya ada 3 lagi, misalnya interview ada 2 dan sebagainya. Info itu muncul nih. Apakah teman-teman ini perlu juga membahas semua 10 itu per item? Tadi LGD harus muncul 10-10-nya. In basket harus muncul 10-10-nya, atau cukup beberapa item saja, tapi secara overall itu akan terpenuhi 10-10-nya gitu. Kalau ideal kan kita diberi kesempatan atas 4 sesi itu bisa memunculkan 10 gitu ya pamannya. Jadi kalaupun di sesi LGD kita baru muncul 2, kita masih punya kesempatan di in basket, kita masih punya kesempatan di role player. Nah, kalaupun kita sudah berusaha, sudah PDO, kayaknya saya di LGD kemarin sudah memunculkan semua nih key behavior-nya. Nah itu akan lebih baik, tinggal nanti yang kurang-kurang kan menurut kita dan menurut asesor bisa berbeda gitu. Menurut kita sudah memunculkan semua, tapi menurut dia mungkin belum. Nah atas sesi kedua, ketiga, dan keempat itulah kesempatan kita untuk saling menutupi apa sih yang belum kita munculkan. Makanya kalau bisa jangan berulang kita bicara digital leadership terus di setiap sesi gitu. Sekali-sekali ditambahin ke yang lain. Jangan sampai managing diversity kita ketinggalan gitu. Kita tidak memunculkan driving execution-nya kita tidak memunculkan, inovasi kita tidak nyampaikan gitu Bang. Dari 4 sesi itulah kesempatan kita. Oke, saya izin mau tanya Mas Angga ya. Kalau menurut Mas Angga nih, ini kan ada 10 key behavior yang masing-masing ada 5 turun dari satu kunci ya, artinya ada 50, ya kan? Sedangkan ada 4 sesi tadi ya, di mana sesi yang paling fleksibel itu kan di interviewer, di mana kita bisa melengkapi apa yang mungkin belum muncul gitu. Nah, kalau saya lihat sekilas nih, tadi kan ada strategic orientation, gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya strategic thinking gitu ya. Kalau dari Mas Angga sendiri, ada nggak sih dari 10 key behavior ini yang cuman bisa dimunculin di salah satu tahapan? Misalkan kayak strategic orientation, itu cuman bisa muncul pas kita lagi LGD doang, karena ngebahas tentang program. Atau ada driving innovation nih, yang hanya bisa muncul pada saat di in basket doang. Atau
semua key behavior ini menurut Mas Angga dan pengalaman Mas Angga kemarin itu bisa muncul di tahap mana aja? Di semua tahapan? Kalau aku pribadi sih di satu sesi menurutku agak sulit untuk kita bisa dapat 10 semua kita keluarin sini. Jadi mungkin ya di LGD itu kita bisa bicara global business savvy di dalamnya. Strategic partnership-nya bisa lah, customer focus-nya masih bisa gitu. Tapi managing diversity aku kayaknya nggak munculin itu di LGD gitu, karena sudah fokus ke program-program dan lain sebagainya. Nah, baru nanti di InBasket itu kita bisa munculkan driving execution, baru terkait permintaan tanggapan dari CEO, kita bisa inovasi menurut kita apa kita bisa munculkan. Nah, baru memang fleksibelnya itu ya di yang terakhir kembali gitu, kita ingat-ingat lagi, kita cerita dulu dari yang besar gitu kan, bahwa kita itu bagian dari sesuatu yang besar, baru mengerucut ke pekerjaan kita. Nah, pada saat mengerucut itu kita bicara inovasi apa yang kira-kira kita dan tim sudah buat, lalu bagaimana kita memaintain tim kita di dalamnya, dan lain sebagainya. Nah, di situ pada saat mengerucut itu tetap terpola kalau bisa ceritanya, jangan yang detail, jangan yang jurnal, kalau di akuntansi dia nggak akan ngerti, dan ini masuk kompetensi yang mana juga dia pasti nggak akan, dan itu akan membuang waktu gitu kan. Dan yang aku tangkap dia selalu mengejar kok, dia selalu kayaknya memancing-mancing, dia tuh udah punya checklist mana yang kita belum keluar. Kalau yang aku tangkap gitu sih, yang aku rasakan pada saat interview tuh selalu dipancing-pancing yang kita belum keluar gitu. Dan kalau kita sensitif, kita pasti, oh kayaknya ini arahnya ke yang sini nih, managing. Dia seperti contoh, kalau dari tim Bapak, dari background-nya ada selain background akuntansi nggak Pak? Ini kan kayaknya arahnya managing diversity nih, dan lain gitu. Itu udah nanya yang ke situ. Terus Bapak bisa mengidentifikasi customer Bapak nggak dari pekerjaan Bapak? Nah, kalau kita sudah cerita duluan gitu kan, ya dia sudah dapat gitu. Paling gitu sih. Berarti sebetulnya untuk 10 key behavior ini, kalau misalkan kita mau bikin nih coret-coretan nih sebelum basic assessment, itu sebenarnya bisa ya. Mana yang kira-kira mau dimuncul di LGD, mana yang di ini, mana yang di tiga. Ya, kalau mau atur strategi kayak gitu dari sekarang mungkin bisa nih Mbak Rika sama Mbak Anita. LGD saya mau fokusnya di sini. Iya. Nanti di interview saya baru cerita yang mana. Kan tergantung soalnya juga nggak, kalau di LGD misalnya ternyata materinya bukan seperti itu kan misalnya. Terakhir sih masih sama Mbak Mia, Paman kemarin katanya masih sama. Aku sampaikan, oh ya soalnya masih sama gitu. Posisi terakhir sih ya, semoga nggak ada perubahan. Jadi yang step-stepnya tadi pun kalau memang berubah ya aku yakin Mbak Anita sama Rika sudah tinggal menyesuaikan aja gitu. Mirip-mirip kurang lebih stepnya LGD, InBasket. Masa? Net ada temennya. Kela kamera nanti gitu. Background. Oke, satu lagi Mas Angga, ada tips nggak Mas, waktu LGD itu kan tiap-tiap kandidat kan mau memaparkan ya rencana kerjanya, programnya gitu ya. Ketika terjadi, pasti kan ada ya momen di mana ketika tadi dari over budget, terus mana yang harus dimenangin, mana yang harus dikalahin, itu tipsnya Mas Angga kemarin itu gimana sih ketika menemui perbedaan ya? Kan kuat-kuatan ya, adu pemikiran, adu suara gitu kan. Terus juga ketika sama-sama yang tujuan ini global business savvy, tapi versi direktur pemasaran, versinya orang SDM kan lain gitu ya. Itu apakah jadinya dikalahin salah satu, atau ternyata bisa di global business partnership nih, oh ya ini bisa kolaborasi nih sebetulnya dengan program talenta digital dan global business savvy misalkan. Itu kira-kira Mas Angga kemarin mengalaminya gimana waktu LGD? Jadi pada saat LGD kan kita mau menyampaikan paparan dari masing-masing bidang gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu ada yang inisiatif untuk share screen merekap itu semua. Nah, setelah dapat kita over budget, pada saat itu kita putuskan yuk kita coba lihat lagi nih program masing-masing. Nah, pada saat itu ada program yang beririsan gitu. Jadi R&D dengan pemasaran ternyata mirip-mirip programnya. Nah, pada saat itu kita coba diskusikan ini bisa nggak dikurangin dari biaya pemasarannya, dari R&D-nya.
Dan alhamdulillah pada saat itu akhirnya, oh ya kita coba nih budgetnya sekarang segini, yang R&D kita kurangi karena terlalu besar, yang pemasaran terlalu besar, dari SDM pada saat itu mau buat ruangan baru untuk karyawan. Nah itu kita kurangin dulu pada saat itu. Nah tipsnya adalah ya memang benar harus ada yang share screen sih kalau menurutku untuk merekap itu semua, lalu untuk melihat program-programnya yang paling beririsan mana, itu yang lebih memudahkan dalam diskusi nanti untuk mengurangi, oh ini yang dikurangi, ini yang enggak, ini yang enggak. Gitu. Paling gitu sih. Itu ya, share screen ya Mas ya. Dan dari hasil LGD itu, solusinya semua program diakomodir dengan budget yang di-press, atau ada program yang akhirnya di-take out? Ada yang di-take out, yang saling beririsan atau yang di-take out, lalu ada yang memang dikurangi karena terlalu besar ada. Mas Angga mau nanya, itu kan kalau tadi yang kata Mbak Ii, waktu Mbak Ii kan ada yang nggak muncul gitu ya. Terus kan kalau dari satu kibi itu kan ada 5 poinnya kan, 5 poinnya. Nah, maksudnya tips and triknya Mas Angga bisa munculin ke 5-5-nya atau minimalnya kan 3 tadi ya. Itu tuh gimana? Apakah memang sequence ketika kita ngerasa nih, aku saya mau munculin yang customer fokus, itu langsung kayak ditembak 1, 2, 3, apa gimana gitu? Tips. Aku nggak sampai 5 semua loh. Jadi definisi perfect itu kesannya kayak aku 5 semua gitu. Enggak gitu. Minimal 3 kan gitu. Yeah. Jadi poin-poinnya yang ini memang kalau kita ambil contoh customer focus gitu. Pain point-nya aku sudah bilang belum, aku sudah bisa mengantisipasi belum pada saat itu. Lalu bagaimana kita peduli inisiatif memberikan inovasi yang memberikan nilai tambah. Nah, itu kita ceritakan. Kalau aku pada saat itu di contoh customer focus gitu, ini aku lengkapin lagi itu pada saat interview. Jadi aku ceritanya inisiatif inovasi itu misalkan kalau di tempatku sekarang Rekon itu sudah online, aku cerita gitu. Ini kan pasti dapat inovasinya, dapat di customer fokusnya juga. Nah di situ. Dan pada saat itu memang aku nggak, ya dari poin-poinnya aku memang nggak terlalu fokus bisa munculin 5 sih pada saat itu. Yang penting inti-intinya dari customer focus itu ya kita pain point, memberikan inovasi, lalu membina hubungan dengan kelompok-kelompok yang kayak gitu aja, Mbak. Agak susah sih kalau minta memang 5 keluar itu dari 10. Kamu ngerasa ini nggak? Kamu merasa di building strategic partnership, kamu ngerasa kamu masukin di mana? Building strategic partnership, bentar agak lupa. Ini waktu in basket bisa, Paman, karena kan ada konflik internal lintas unit. Nah itu kita bisa keluarkan di situ. Lalu ya, maksudnya itu Angga merasa di in basket muncul gitu ya? Muncul in basket dan tapi sebenarnya bisa jadi ini enggak, waktu Angga cerita pekerjaan harian, Angga tadi bisa cerita soal intercompany dengan beberapa subsidiary, kamu mengatur online dan sebagainya, itu muncul di situ orang si asesor semua, iya, makanya bisa paket lengkap semua sih yang kurang. Bisa nggak sadar kita milih karena dengan cerita pekerjaan sehari-hari kita, nah di situ menurut saya poinnya bisa banyak. Contohnya misalnya saya pernah merasa gitu ada nilai saya maksimal di soal networking gitu, itu ternyata saya dapetin di interview karena ditanya waktu itu selama kerja suka berhubungan dengan instansi di luar Telkom nggak gitu kayak gitu. Nah itu dikeluarin aja, ngarang juga boleh. Kalau kayak Nita misalnya dengan Vinet dan bank-bank itu bisa sampaikan, bank BUMN, Himbara, bank swasta sampaikan aja gitu. Nah itu pasti munculin ke tadi building strategic partnership, dari ke networking, ke inovasi dan sebagainya, bisa banyak itu dapat di situ. Siap. Yang ini mungkin saya nggak tambahin ya, barangkali yang bahasa-bahasa tadi yang Angga sih sudah singgung tadi soal masalah jurnal dan sebagainya. Ini kita bayangkan bahwa kita ini sedang berperan dan si penonton dan sutradaranya adalah asesor yang bukan orang Telkom. Orang lain yang cuma mungkin basicnya dia psikologi gitu. Nah, kalau pada saat kita saya pengen memunculkan inovasi atau global safety dan sebagainya, versi kita, terus kita ngomongnya adalah saya sudah ikut hack idea, sudah ikut idea box dan segitu doang, itu orang itu nggak akan ngerti bahwa itu inovasi. Karena dia bukan orang Telkom gitu. Jangan ngomong saya ikut hack idea, jangan itu, mungkin pakai bahasa umum di masyarakat. Jangan pakai istilah Telkom ya gitu. Jadi supaya dinilai oleh asesor itu,
oh ini sudah ada inovasinya. Apa itu jangan pakai istilah Telkomnya, jadi ikut festival RPA gitu nggak usah gitu misalnya. Udah ikut hack idea nggak usah. Pakai bahasa umum saja yang ditangkap oleh masyarakat umum, ditangkap oleh akademisi atau mungkin oleh bidang yang bukan orang Telkom gitu. Pakai bahasa umum gitu. Saran saya sih itu, biar dapat banyak gitu, key behavior-nya ketangkep banyak gitu. Iya. Jangan cerita yang teknis dan pakai istilah yang cuman kita di keuangan yang ngerti. Kita gitu. tahu. Jadi pada saat itu saya di interview saya cerita rekon sudah online itu kayaknya saya ngerasa inovasi dapet gitu. Terus saya cerita customer saya berarti anak-anak perusahaan dan di sini ada inovasi untuk dilakukan secara online. Terus building strategic partnership juga di situ muncul juga yang Paman ceritakan. Terus managing diversity karena di tim saya juga ada yang nggak background akuntansi dan lain-lain. Nah di situ kita interview lebih bisa dikeluarin. Oke. Seru banget nih diskusinya nih. Udah jam berapa nih sekarang? Udah jam 10:04 ya? Itu kalau ada ini sebelum ini yang mau asesmen, karena gini kemarin yang tadi Angga cerita juga Mia dan sebagainya, yang ikut asesmen sebelum ini, itu saya sarankan memang japri gitu. Coba tanya ke Angga tentang bagaimana trik-triknya dan sebagainya. Itu ya hanya japri-japri gitu nih. Nah ini kesempatan nih mumpung Mas Angganya ada waktu juga bisa ketemu gini, ya sekalian aja perbanyak kalau kira-kira trik apa lagi sih selain itu yang barangkali teknisnya kayak apa sih gitu supaya lebih tadi lebih lancar lah barangkali untuk memunculkan tadi key behavior itu kayak apa sih barangkali mau ada yang nanya lain lah silakan. Mungkin ini Mas Angga, itu kan kalau kisi-kisinya kan 10 key behavior ya Mas ya. Nah, sedangkan kan sekarang di Telkom kan dulu kan TTW, terus sekarang akhlak gitu ya. Itu Mas Angga munculkan juga nggak core values itu kemarin nggak nyinggung ke sana gue. Oke, nyinggung ya. Jadi kan sesi 1 sampai 3 fokus kayaknya kita sudah diarahkan sama soal gitu kan. Kalau 1 sampai in basket gitu role player sampai in basket itu kita memang sudah diarahkan sama soal. Dan di situ kita nggak bisa nyinggung tentang ketelkom-telkoman lah kalau menurutku gitu ya di sesi itu gitu karena kita berperan di perusahaan yang berbeda gitu. Nah paling kalau yang kayak gitu di interview kembali lagi, cuman aku juga nggak nyinggung ke arah sana sih. Tetap key behavior apa sih yang belum gitu loh. Kayaknya tuh di bayangan aku pada saat interview itu yang belum apa gitu. Terus sama sensitif dia mancingnya itu si ibunya pada saat itu dia mengarah kemana? Oh iya kayaknya ke arah yang sini gitu pada saat interview itu kayaknya ini yang belum yang mana gitu aja terus jadi pikirannya. Karena dulu pengalaman waktu band posisi 3 itu aku terjebak di detail gitu yang mungkin kan bareng Rika gitu kan dulu. Aku tuh malah buat ROI gitu kan. Ngapain gitu loh. Aku udah terjebak dari soal itu aku tulis ya maksudku mau memunculkan analisa kita gitu kan ya. Dari itu gitu. Kita buat ROI. Habis waktuku di situ gitu waktu itu. Nggak usah gitu. Toh kita juga cerita ROI ibunya nggak ngerti gitu kan. Jadi itu ceritanya yang memang bahasa umum tapi tepat di key behavior itu. Iya tuh, apalagi kalau ibunya psikologi, masa nggak bilang roa-roi, taunya sambal roa nanti deh. Oke, Mbak Lady, Mbak Anita, Mbak Rika, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah semakin seru nih, karena udah mengarah ke teknis dan tips ya tadi. Cukup sih dari aku. Ya, lancarlah Rika, Mbak Anita besok. Terima kasih ya Mas Angga atas ininya, sharing tips dan trik. Berharga banget, terima kasih. Ya. Terima kasih juga Paman Hanif, Mbak Iin. Oh, tidak terharga, tidak ternilai. Besok pada opsi di rumah. Di rumah kayaknya. Kunci pintu biar anak-anak nggak masuk. Itu siapin minum, cemilan, dah itu aja.
paling izinnya ke toilet aja. Sisanya ya kita seharian di kamar itu. Siap, terima kasih. Terutama ingatkan suaminya itu harus mendukung, jangan digangguin. Terus di loudspeaker Mama biar dengar di sebelah. Itu belakangnya nggak disuruh pakai cermin kan ya Mas Angga ya? Enggak ya? Enggak. Oke, jadi kalau mau pakai post-it tadi masih memungkinkan ya, atau misalkan tayangin Word gitu ya di layar ya. Yang penting nggak di share screen gitu kan. Misalkan mau bikin Iya aja paling ya. list. Apa interview kita siapkan layar ini gitu. Iya. Kan ke depan, kita ngomongnya ke depan gitu, tapi kita sambil kita baca. Atau laptop lain ada 2 laptop itu depan sama-sama di dalamnya. Nanti gini Pak pandangannya. Pandangannya nggak ngarah ke kamera. Iya. Atau di TV gitu nggak, kalau memang agak ribet bacanya itu perlu ditampilin di layar gitu, gedein gitu. Perlu nggak? Enggak lah. Gini aja tetap kok. Kalau saya kan perlu karena NIK-nya 6. Oh. Gede. Biar kelihatannya. Oke, barangkali di Mas Angga ada closing statement dulu Mas buat Mbak Rika sama Mbak Anita nih yang besok akan assessment. Iya, ya intinya satu, istirahat yang cukup itu senjata utama, dan ini online gitu, lebih rileks. Aku yakin bakal lebih rileks karena kita nggak ketemu tuh langsung sama lawan-lawan kita kan pada saat assessment itu, sama teman-teman yang akan assessment gitu. Karena datang, kalau dulu ke Hegermanah datang udah nyampe aja udah pressure-nya udah beda gitu. Masuk ke ruangan untuk diskusi aja udah males bener gitu. Nah, ini di ruangan kita sendiri kok, santai, kita buat santai. Yang kelihatan cuman bagian kepala sampai ke sini gitu kan. Yang sisanya kita bisa buat relax gitu. Kaki kita gerak-gerakin apa ini sambil santai, dan kita ciptakan ruangannya nyaman. Mungkin sukses untuk Mbak Anita sama Mbak Rika gitu besok. Semoga bisa kasih yang terbaik gitu ya, bisa memunculkan key behavior-nya. Dan di sini sekali lagi nggak bermaksud untuk mengajari gitu ya, sifatnya ya hanya sharing session apa yang kemarin saya rasakan pada saat assessment, dan alhamdulillah bisa sharing ke teman-teman pada pagi hari ini. Mungkin itu sih nih, makasih. Baik, terima kasih banyak Mas Angga. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih Mas Angga dari saya. Kemarin Mas Angga kan 6 orang tapi 2 nggak bisa hadir gitu ya Mas ya. Di akhir assessment itu kan nanti hasilnya sudah keluar. Apakah itu nanti akan di-ranking Mas Angga? Enggak ya? Seperti biasa kita cuman ada kayak questionnaire itu loh, kalau dulu kita offline kan cuman pertanyaan siapakah yang menurut Anda dari skala ini dan ini yang paling aktif gitu, kita buat skala. Aku nggak ngerti itu maksudnya untuk questionnaire apa di ACI, apa mempengaruhi penilaian atau enggak gitu. Terus ada pertanyaan siapakah yang sebagai timekeeper, siapakah yang menjadi notulen, tetap ada setelah LGD itu ada. Cuman kalau ranking atas kita berempat nggak ada, nanti munculnya cuman di Ingenium jaring laba-laba kita. Oh, jaring laba-laba. Saya nanya justru itu yang ini saya tanya penting nih, enggak, karena Angga kan nggak tahu bahwa yang ditanyakan tadi siapa yang jadi timekeeper, siapa yang mimpin, siapa yang dominan misalnya, atau siapa yang menjadi leader dan sebagainya, kan ada pertanyaan itu ya di setelah selesai LGD ya, dan dijawab oleh teman-teman gitu yang peserta. Waktu itu Angga menilai diri sendiri enggak, atau menilai orang lain? Nah, itu karena kan sekarang udah yang kita tahu adalah hasilnya Angga bagus nih, berarti apa yang Anda jawab saat itu bisa jadi benar nih yang dilakukan. Nah, Angga kemarin jawabnya misalnya banyak mau siapa yang timekeeper misalnya, saya misalnya. Atau kalau timekeeper pada saat itu memang aku yang ngingetin gitu. Mohon maaf ini waktu sudah tinggal 10 menit lagi. Jadi ya saya pilih saya gitu. Siapa yang paling aktif, kita pede dong, ya saya gitu. Oh gitu ya. Berarti memang menunjuk diri sendiri nggak apa-apa. Ya pede kan gitu loh. Terus siapa yang paling tidak aktif, ya mohon maaf saya harus nunjuk orang lain yang menurut saya tidak kurang aktif pada saat itu. Nah, jadi intinya nggak salah kan kalau kita pede sama diri kita sendiri gitu. Nah, kalau itu tadi menjadi penilaian terhadap hasil dari asesmen kita, bahwa yang Angga lakukan itu hasilnya bagus gitu. Jadi menjawab siapa yang paling aktif, saya gitu, ya nggak apa-apa gitu, fair aja, boleh. Menunjuk orang lain yang tidak aktif, boleh, fair gitu kan. Jadi
Jadi jangan, biasanya kan kadang-kadang kita untuk menunjuk diri Nggak sendiri enak nih, seolah-olah itu nggak Rin. enak gitu kan. Iya. Saya paling aktif nggak enak ah. Nah, orang lain aja saya nunjuk gitu. Nggak Ya apa-apa lakukan saja saya, gitu. gitu. Ternyata hasilnya bagus. Iya. Oke, good itu. Oke, makasih banyak Pak Mani buat pertanyaan terakhirnya tadi. Jadi itu tipsnya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Angga, Mbak Ledi, Paman Herlan, dan apa namanya pertanyaan tadi sudah dibahas bersama-sama itu menjadi amal ibadah buat Mas Angga dan kita semua ya, bermanfaat untuk kedepannya, dan mudah-mudahan setelah ini ada Mas Angga lain yang muncul ya, yang hasilnya juga sebaik Mas Angga ini. Kita doakan semoga besok Mbak Anita dan Mbak Rika hasilnya maksimal, 10 key behavior beserta perilaku kuncinya minimal bisa keluar 3 ya dari Mas Angga. Iya. Semangat, silahkan diatur strateginya, jangan lupa istirahat yang cukup tuh tips dari Mas Angga. Ya mungkin akhir dari Paman ada yang mau disampaikan? Ya, oke, makasih Mas Angga, terima kasih banyak atas waktunya yang disampaikan. Kalau saya sih ngacu dari tadi apa yang Mas Angga sampaikan kan sebenarnya hampir sama dengan orang sampaikan juga ya. Jadi cara umum ya memang hanya seperti itu. Kelihatannya hanya seperti itu. Ternyata kan banyak itu di balik itu sebenarnya yang menunjukkan penilaian dari orang lain terhadap kita, dinilai bagus apa enggak, bukan versi kita nih, dari versi orang lain. Yang menurut saya tadi simpelnya Mas Angga sampaikan adalah tadi memunculkan 10 key behavior, tapi jangan terlalu terpaku di situ. Bisa dari per sesi itu juga dipilih beberapa key behavior yang bisa kita munculkan. Kalau pada saat selesai semua kita merasa masih ada yang kurang muncul, disampaikanlah di sesi interview. Gitu. Jadi intinya banyak trik yang sebenarnya saya lihat Mas Angga berpikirnya menjadi orang bebas saja, bukan orang akunting gitu, sehingga akan keluar dengan maksimal gitu apa yang disampaikan, dan kita harus berperan menjadi orang lain atau menjadi dalam suatu kondisi di suatu panggung yang khusus gitu, bukan panggung Telkom sehari-hari tapi panggung khusus tentang melihat dari 10 key behavior itu. Jadi terima kasih banyak Mas Angga. Mas Hanif, thank you. Udah. Terima kasih Mbak Anita, Rika, Lady udah bergabung. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan hasilnya maksimal buat semua ya. Buat Resto Amin. Makasih Pak Herlan, makasih banyak Angga. Sukses Mbak Anita, Mbak Rika, Usahanya. Mbak Ligi, Mas Hanif. Sama. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Akhir kata saya Hanif, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya. Selamat dan semangat buat mempersiapkan besok, dan silahkan melanjutkan kegiatan masing-masing. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jangan dulu dimatiin ya, Manis ya. Saya lagi download. Oh, udah, oke. Lagi download materinya ya. Oke, sip. Udah ya. Oke, siap. Silakan. Kalau mau meninggalkan room, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih banyak ya semuanya. Ya, Sukses Mbak Anita, Mbak Rika. Terima kasih Mbak Ii. Terima kasih. Oke, izin saya